bangsa maju, membangun komitmen baru, sehabis menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri untuk kasih negeri. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti. Masyarakat menanti jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Sobat Nikah, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitasnya begitu. Oke, hari ini program Sapa Pagi bersama Jaksa Menyapa. Iya, seperti biasa bulan-bulan kemarin juga, di tahun kemarin kita ada kegiatan Jaksa Menyapa yang akan mengedukasi sama masyarakat Kota Luhuk dan sekitarnya begitu ya. Tak lupa juga untuk yang ada di Toili dan juga Simpang Raya begitu. Mungkin kita bisa menyapa bintang tamu yang sudah hadir di sini yang akan mengedukasi sama masyarakat. Halo Pak Kasih Intel dan juga Pak Kasih Pemilihan Aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah kalau sehat gitu ya. Jadi hari ini kita bakal edukasi sama masyarakat kurang lebih 1 jam ke depan begitu Pak ya? Betul sekali. Iya. Dengan materi program makan bergizi gratis begitu. Ini lagi hangat-hangatnya memang tahun ini ya. Iya. Program pemerintah makan bergizi gratis. Emang lagi panas-panasnya gitu Pak ya. Salah satunya Kejaksaan turut mendukung program pemerintah untuk masyarakat agar peningkatan gizinya lebih baik. Amin. Amin. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung saja mulai begitu? Boleh. Boleh. Oke Pak, apa yang menjadi latar belakang dasar dari pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025? Mohon Pak kasih intel. Yang menjadi latar belakang berdasar dari pelaksanaan program makan bergizi gratis di tahun ini yang dianggarkan tahun ini. Pertama, menyangkut gizi. Pemenuhan gizi secara nasional di Indonesia saat ini menjadi masalah yang serius. Karena meskipun telah mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, namun Indonesia masih menghadapi masalah triple burden of malnutrition. Artinya, kekurangan gizi, bahkan defisit gizi mikro. Hal ini menjadi permasalahan seperti tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia menunjukkan bahwa jutaan anak Indonesia itu masih mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya. Hal ini menggambarkan adanya masalah pemerataan gizi atau ketidakmerataan akses terhadap makanan bergizi di Indonesia. Di samping itu, di Indonesia juga terdapat daerah-daerah yang rentan terhadap masalah rawan pangan yang mempengaruhi akses, ketersediaan dan kualitas pangan yang berdampak langsung pada status gizi masyarakat. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui Perpres
nomor 83 tahun 2024, pemerintah membentuk namanya Badan Gizi Nasional yang mempunyai tugas dalam pemenuhan gizi nasional dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia SDM yang berkualitas sudah pastinya. Hal ini dilakukan untuk menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas tahun 2045. Nah, Badan Gizi Nasional ini meluncurkan program makan bergizi gratis atau biasa trennya kita bilang MBG. MBG gitu Pak ya. MBG. Nah, jadi kalau masalah dengar MBG berarti makan bergizi gratis. Hal ini dimaksudkan oleh Badan Gizi Nasional kenapa meluncurkan MBG sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan juga perilaku peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia balita guna pemenuhan pola makan gizi yang seimbang. Oke, biar menuju Indonesia Emas gitu Pak ya. Ya, Oke, Pak, siapa pelaksana dari program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025, Pak? ini para sobat-sobat pendengar setia radio di KFM. Jadi sebagai informasi, jadi program makan bergizi gratis ini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, melalui Perpres nomor 83 tahun 2024, pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional atau BGN. Satu MBG, ini BGN, Badan Gizi Nasional. Yang tujuannya untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional secara terencana dan sistematis dengan tata kelola yang baik. Badan Gizi Nasional atau BGN tersebut merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang kepala Badan Gizi Nasional. Yang mana tugas pemenuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional ini menyelenggarakan fungsi, ada beberapa fungsinya dia. Yang pertama, koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Itu pertama, tugas yang pertama dia. Fungsinya dia ya. Iya Pak. Yang berikutnya, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di Badan Sistem dan Tata Kelola, termasuk melakukan penyediaan, penyaluran, promosi, kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan yang berkaitan dengan pemenuhan gizi nasional. Berikutnya, melakukan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan secara administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Jadi, hanya unsur organisasi yang di lingkungan Badan Gizi Nasional itu mereka ikut berperan serta aktif. Hal ini yang gunakan, hal ini ya tujuannya ya untuk melakukan pemenuhan gizi nasional. Berikutnya, adanya pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Menyangkut kekayaan negara itu sendiri, ya, itu kaitannya juga dengan institusi lain kekayaan negara. Contoh, pengelolaan barang milik negara, berarti berkaitan dengan yang salah institusi dari Kementerian Keuangan tersebut yang mengeluarkan anggaran. Itu. Terus berikutnya pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Banyak nih, masih ada dua lagi, melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas di Badan Gizi Nasional dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi masih ada beberapa tugas, tapi nanti apa tugas yang disampaikan oleh Presiden, karena Badan Gizi Nasional ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk lebih lanjut terkait Badan Gizi Nasional tersebut diatur secara khusus pada Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Kasih Intel sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan gitu ya. Mungkin Maulana mau bertanya sama Pak Kasih pemulihan aset gitu ya. Baik Mas. Pertama kali Pak ya ke sini. Pertama kali. Ya kalau Pak Kasih Intel sudah Ini 3 sudah kali sering, sama ya. sekarang begitu. Ya. Oke, Pak Kasih pemulihan aset. Mungkin sebelum Maulana lanjutkan pertanyaan Pak Kasih pemulihan aset, mungkin bisa diperkenalkan begitu jabatannya di bagian kejaksaan itu apa begitu Pak? Oh ya, baik Mas. Biar sobat Andika yang lain tuh tahu. Wah, Siap. Oke, kebetulan mungkin baru pertama kali di sini kan kebetulan bertugas dulu. Ini Mas, saya kurang lebih sekitar 5 bulan, baru 5 bulan ya. Beda sama Kasintel mungkin sudah lama dia bertugas dulu. Ya. Jadi sebelumnya nama lengkap saya Muhammad Farid Nurdin, kebetulan diberi amanah untuk menjadi Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Luwu, yang mana tugas dan fungsinya itu melakukan pengolahan terkait dengan barang-barang yang dilakukan perampasan, baik itu terkait dengan tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum yang nanti kita kelola dan yang akan kita lakukan biasanya itu pelelangan, pemusnahan. Kemudian terkait dengan pelelangan nanti hasil lelangnya itu dimasukkan ke keuangan negara gitu. Begitu Pak ya. Oke, terima kasih ya. Jadi Sobat Andika harus tahu gitu ya, supaya nanti tidak kebingungan begitu kalau ditanya. Betul. Oke Pak, mungkin kita bisa lanjut. Oke, Mas. Apakah Badan Gizi Nasional tersebut masih satu ruang lingkup dengan Kementerian Kesehatan atau merupakan badan terpisah yang berdiri sendiri Pak? Oh ya, baik Mas. Karena kebetulan terkait dengan Badan Gizi Nasional ini mungkin lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden ya untuk mengurusi terkait dengan kegiatan-kegiatan makan gizi bergratis ini. Kemudian lembaga terkait dengan Badan Gizi Nasional ini merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi. Namun dalam menjalankan tugasnya ini bertanggung jawab terkait dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Jadi Badan Gizi ini berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain untuk mensukseskan program makan gizi gratis ini. Mungkin itu Mas sedikit terkait dengan gambaran terkait dengan Badan Gizi Nasional ini Mas. Jadi dia kolaborasi begitu Pak ya? Jadi tidak bekerja sendiri dia Mas. Biar lebih efisien begitu Pak. Ya, betul. Oke Pak, apa sasaran yang ingin dicapai dari program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025? Oh ya Mas, jadi tentu pemerintah pusat melakukan kegiatan seperti ini tentu mempunyai maksud dan tujuan. Jadi Badan Gizi Nasional ini dibentuk melalui Perpres nomor 83 tahun 2024, yaitu mempunyai tugas dalam hal pemulihan gizi nasional untuk dalam rangka pembangunan sumber daya manusia berkualitas, di mana untuk menuju generasi emas 2045. BGN meluncurkan program makan gizi bergratis ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan perilaku peserta didik, ibu hamil, menyusui, dan anak usia balita. Tentu tujuannya juga ini untuk mengurangi angka stunting, di mana belakangan beberapa tahun ini kita lagi gencar-gencarnya untuk menurunkan angka stunting, dan ini mungkin tujuannya pemerintah pusat melakukan kegiatan makan gizi bergratis. Kemudian terkait dengan solusi dan harapan tingkat konsumsi pangan,
kesehatan, pendidikan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja. Nah, mungkin itu gambaran singkat tujuan program makan gizi bergratis, Mas. Oke, terima kasih Pak Kasih Pemulihan Aset. Saya mau beralih lagi sama Pak Kasih Intel nih. Oke Pak Kasih Intel, siapa yang menjadi sasaran pelaksana program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 Pak? Yang menjadi sasaran pelaksana dalam program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 itu pemerintah pusat dalam melaksanakan program MBG ini telah mengalokasikan anggaran itu sekitar 71 triliun untuk program makan bergizi gratis. Cukup Jadi, masyarakat besar ya Pak? cukup besar, triliun Mas, triliun, 71 triliun. Nah, untuk program MBG dengan sasaran sebanyak 19,47 juta orang. Siapa saja itu sasarannya? Sasarannya itu anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Anggaran tersebut terdiri dari 63,3 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan sisanya 7,4 triliun untuk program dukungan manajemen. Besarnya anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan MBG ini diperlukan pengawasan. Maksudnya pengawasan adalah untuk meminimalisir adanya kebocoran keuangan negara sehingga bisa dioptimalkan keuangan negara itu sendiri dalam pemenuhan gizi nasional sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan. Dalam artian keuntungan ini keuntungan yang tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pihak lain itu dirugikan. Iya, gitu. Dan pemenuhan gizi untuk anak-anak sampai ibu masih juga Kurang begitu Pak ya. Oke. Sayang sekali Maulana sudah lulus dari sekolah ini, nggak dapat Iya. jadinya. Lambat, coba tidak dapat Iya, dapat juga makanya. Iya, tidak apa-apa. Yang penting untuk adik-adik yang Ya. di bawah Maulana dan Ya, itu bisa untuk menuju generasi emas begitu ya. betul. Oke Pak, dari mana sumber anggaran pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 Pak? Sumber anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 berasal dari pemerintah pusat yang telah mengalokasikan anggaran seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya 71 Soalnya kan anggarannya besar banget begitu Pak ya. triliun untuk program MBG makan bergizi gratis seperti yang tadi saya sampaikan dengan sasaran sebanyak 19,47 orang dari kalangan anak sekolah, ibu hamil maupun menyusui. Nah, sisanya itu senilai 74. Dan tadi kan saya sampaikan sasaran sebanyak 19,47 juta orang, yang mana anggaran tersebut senilai 63,3 triliun. Nah, sedangkan sisanya itu 7,4 triliun itu untuk program dukungan manajemen, artinya dukungan operasional baik tenaga dalam artian ini pihak baik dalam hal mobilisasi transportasi untuk memudahkan pendistribusian makan bergizi gratis ini, terus petugas-petugas yang artinya yang dipekerjakan Iya. yang mengantar makanan sendiri, termasuk yang
kitchen yang mau masak. Iya, itu kan dapur. harus dibayar juga gitu Pak ya. Harus. Itu kalau nggak dibayar ya rugi lah Pak. Iya, otomatis tidak kemudian gizi itu tidak berjalan dengan optimal. Iya, betul. Itu mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak. Terima kasih Pak kasih intel. Mungkin kita bisa ke lagu terlebih dahulu, Pak, untuk break gitu ya. Oke, Sobat Andika. Tadi sudah ada Pak Kasih Intel dan Pak Kasih Pembulan Aset yang sudah memberikan edukasi begitu. Nanti kita akan lanjut di sesi waktu jam kedua gitu ya. Sekarang kita akan dengarkan lagu biar kita bisa santai-santai begitu ya, tidak terlalu tegang gitu Pak ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Andika, tetap stay tune di 91,7 Radio Andika FM, paling luas jangkauannya, program Sapa Pagi bersama Jaksa Menyapa. Satu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti masyarakat menanti. Jaksa menyapa berjalan bersama. Jaksa menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Masyarakat menanti. Jaksa menyapa berjalan bersama. Jaksa menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Itu memiliki sasaran sebanyak 1974 juta orang dari kalangan anak-anak sekolah hingga ibu hamil. Laksananya ini dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan yang tersebar di seluruh 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pada awal Januari 2025 akan dimulai di 500 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, ini sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, yang selanjutnya akan terus bertambah secara bertahap sampai mencapai 937 titik di bulan Februari dengan menggunakan skema bantuan pemerintah yang dikelola oleh yayasan. Nah, kemudian pada bulan April akan meningkat lagi jumlahnya hingga 2000, dan sampai bulan Juli jumlah akan bertambah menjadi 5000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi pada tingkat pusat ini sudah melakukan perencanaan yang secara sistematis nanti akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, Mas. Iya. Berarti sudah di titik-titik begitu Pak Sudah, ya? Mas, Jadi sudah. tinggal berangkat cek gitu. Iya, Mas. Oke Pak, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut di Kabupaten Banggai Pak? Nah, kalau tadi kan untuk di Indonesia begitu Pak. Nah, sekarang di Kabupaten Banggai. Terkait dengan program makan gizi bergratis ini di Kabupaten telah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Toili. Nah, ini dimulai di Kecamatan Toili, Mas. Dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 berdasarkan data yang kami himpun ini, yang mana penerima dari program tersebut adalah siswa-siswi sekolah SMP, SMK, MA, MTS, dan santri dari pesantren di wilayah Kecamatan Toili. Total kurang lebih sebanyak 500 orang sudah diselenggarakan oleh Badan Gizi Kabupaten Banggai yang bekerja sama dengan TNI, Polri, serta pemerintah daerah Kabupaten Banggai.
Kemudian terkait dengan pendistribusian makanan bergizi gratis ini di wilayah Kabupaten Banggai, khususnya di Kecamatan Toili, sudah dilaksanakan dengan rincian ada sekitar 6 sekolah. Yang pertama itu di SMP 10 Toili dengan membagikan kotak yang berisi makanan bergizi kepada 132 siswa-siswi. Kemudian ada di MA Darul Ulum dengan membagikan kotak yang berisi makanan bergizi kepada 94 siswa. Kemudian ada di MTS Darul Ulum dengan membagikan kotak berisi makanan bergizi kepada 2001 siswa-siswi. Nah, kemudian di Santri Tahaus dengan membagikan kotak berisi makanan bergizi kepada 8 siswa. Dan SMK Kesehatan dengan membagikan kotak berisi makanan bergizi kepada 11 siswa. Nah, yang terakhir ini sudah dilaksanakan juga di SMP Al-Fatih dengan membagikan kotak yang berisi makanan bergizi gratis kepada 53 siswa. Nah, berikut mas data yang kami himpun terkait dengan pelaksanaan program makan gizi gratis ini di Kabupaten Banggai, Mas. Iya, di Kabupaten Banggai sudah banyak juga begitu Sudah, Pak ya. Mas, sudah ada beberapa Sudah. titik-titik yang dilaksanakan program ini, Mas. Oke Pak, terima kasih Pak kasih aset pemulihan aset. Sekarang saya mau lanjut ke Pak kasih intel. Oke, Pak kasih intel, kapan dilaksanakannya program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 tersebut, Pak? Saya lebih tegaskan kembali gratis tahun anggaran 2025 bahwa program MBG ini atau makan bergizi gratis di tahun 2025 dilaksanakan itu di awal bulan Januari sampai dengan akhir Desember, yang pelaksananya dilakukan secara bertahap, mengikuti kesiapan dari Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Nah, pada awal Januari 2025 mulai dilakukan di 500 titik Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi atau SPPG yang selanjutnya akan terus bertambah secara bertahap sampai mencapai 937 titik di bulan Februari dengan menggunakan skema banper, bukan baper ya mas, banper, Banper, Pak ya. bantuan pemerintah, bukan baper. Itu lain lagi. Nah, maknanya yang dikelola oleh yayasan. Kemudian pada bulan April akan meningkat lagi jumlahnya hingga 2000 SP2G. Bukan SPG mas, SP2G. SP2G. Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi. Nah, dan sampai bulan Juli jumlahnya akan bertambah menjadi 5.000 SP2G. Nah, jadi pemerintah ini berusaha melakukan pengelolaan gizi dilakukan secara bertahap dengan sehingga dengan adanya program makan gizi gratis ini ya salah satu unsur yang ikut mendukung programnya dari jaksanya melalui sosialisasi edukasi kepada masyarakat, termasuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan makan gizi gratis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi skala nasional. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran kejaksaan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, pelaksanaan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025 tahun ini, peran dari kejaksaan itu sendiri dalam pelaksanaan program MBG memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang tadi saya sampaikan, pengawasan terkait program tersebut melalui program Jaksa Garda Desa, Jaga Desa. Jaga Desa. Jaga Desa salah satu program
kejaksaan yang langsung mengekspor kepada masyarakat desa itu sendiri beserta perangkat desa maupun unsur-unsur pemerintah desa lainnya. Dengan maksud kegiatan jaga desa ini juga melakukan pengawasan terhadap keuangan desa untuk meminimalisir adanya kebocoran keuangan negara dalam pelaksanaan program yang tadi saya bilang, program makan gratis sebagai pemenuhan gizi nasional untuk meminimalisir adanya ancaman gangguan hambatan tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Melalui kegiatan di sini kami melakukan edukasi pendidikan maupun pendampingan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pendukung makan bergizi gratis. BUMDes ini memiliki peran langsung dalam budidaya atau melakukan konsolidasi kepada petani, pekebun, peternak, nelayan dengan melibatkan pendamping desa, penggerak swadaya masyarakat (PSN) maupun kader pemberdayaan masyarakat. Artinya BUMDes ini ikut terlibat dalam pemenuhan gizi nasional melalui program makan bergizi gratis. Berminat dalam program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional, Mas. Jadi peran mereka tuh artinya selain juga mereka mendukung gizi nasional, juga meningkatkan Badan Usaha Milik Desa ini sehingga bisa berkembang. Jadi mereka diedukasi juga begitu Pak ya? Bisa berkembang, termasuk artinya BUMDes ini juga sebagai pengelola lumbung pangan desa, sehingga ada income atau pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa ini sebagai lambang lumbung pangan. Jadi mereka menyediakan stok dari desa maupun desa yang memang tarafnya pertanian, perkebunan maupun peternakan. Sehingga ada peningkatan baik secara sumber daya desa itu sendiri. Otomatis kan ada pendapatan juga. Iya Pak. Dan itu otomatis desa itu akan berkembang maju. Selain itu BUMDes ini juga sebagai unit layanan makanan gizi dan pemasok, seperti yang tadi saya bilang, pemasok lahan aman. Sudah Pak? Ya. Mungkin Ya. lanjut Pak. Sekali lagi, satu lagi. Iya. BUMDes ini perlu makan bergizi gratis. Ada 3 hal. Sebagai pemasok bahan pangan, mengelola lumbung pangan desa, serta memkonservasi dan memberdayakan petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke Pak Kasintel. Mungkin dari Pak Kasih Pemulihan Aset ada tambahan begitu? Oh ya, sedikit tambahan Mas terkait dengan pasti masyarakat bertanya-tanya ini apa sih perannya kejaksaan dalam hal pelaksanaan program ini, Mas. Nah, tentu dari segi pengawasan tentunya. Kemudian terkait dengan kebetulan di bidang intelijen ini mempunyai tugas dan fungsi ini dalam hal melaksanakan pengamanan terkait dengan arah kebijakan yang ada di pemerintah pusat, yang berkaitan dengan ideologi politik sosial budaya atau IPOLEX tersebut HANKAM, untuk melakukan pengamanan yang mengarah kepada AGHT, ancaman gangguan dan hambatan terkait dengan pelaksanaan program makan gizi bergratis ini. Kemudian dari segi pengawasan tentu karena mengingat anggaran ini mencapai triliunan rupiah, tentu di situ banyak faktor-faktor yang adanya indikasi terjadi penyalahgunaan keuangan negara atau penyerahan kewenangan
yang mana kalau kita melihat ini birokrasinya kan cukup panjang, mulai dari pusat, provinsi sampai ke daerah ini. Jadi tentu ada titik-titik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan terkait dengan anggaran makan gizi bergratis itu. Jadi kami turun melakukan pengawasan untuk mensukseskan program makan gizi bergratis ini. Sedikit tambahan, Mas. Oke, terima kasih Pak Kasih Pemulihan Aset. Oke Pak, mungkin sekarang kita sudah lebih 1 jam ya untuk mengedukasi sama masyarakat begitu. Mungkin waktunya kita untuk pamit undur diri begitu Pak ya. Saya masyarakat jadi Lebih tahu gitu Pak lebih ya. tahu ada bang, oh begini programnya pemerintah makan bergizi. Ya itulah kami berusaha memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, sobat setia jalan di KFM supaya mereka lebih paham program pemerintah itu artinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri juga mencerdaskan dan lebih kehidupan bangsa. Gitu Pak ya. Oke, mungkin selamat pagi menjelang siang juga untuk yang sudah nonton live begitu Pak ya. Ya, Dan para pendengar juga terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir acara begitu ya. Dan Maulana banyak-banyak terima kasih untuk Pak Kasih Intel dan juga Pak Kasih Pemulihan Aset, terutama untuk ya kejaksaan begitu ya, sudah mau mengedukasi masyarakat lewat radio Andika FM begitu Pak. Oke, mungkin akhir kata saya Maulana bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kita maju, bangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat.